Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bung Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong. Hari ini hari dimana sekian banyak orang pagi ini sudah membuat suguh, berdoa, membakar menyan seperti orang-orang di Lumajang, di kampung saya, di Kelakah, Randu Agung. Ketika sudah selesai semua acara doa, atau mulai doa pagi, kita sudah bakar menyan. Dan kita hari ini akan mengenalkan tentang aksara Ho, Hono Urip Kuning Suci. Hono Urip Kuning Suci, ada hidup dalam sebuah kesucian. Jadi kita ini hidup karena ada ruang suci yang dituju, ada kesucian yang terbentuk, ada ruang yang sangat melebihi dari sekedar bening, melebihi dari sekedar bersih, mengenali tentang wening suci. Apa yang sebenarnya ingin kita wedar hari ini, bahwa cok bakal, jadi mulai dari suku, sajen, sandingan, cok bakal, ini sebenarnya kita melihat tentang ketetapan cipto, karena cok itu berarti ono cok, kipat wening, cipto dadi, cipto mandu. Bakal apa? Bakal urip. Bakal urip manungsa iku dadi teko urap, urip dadi cipto itu sendiri perlu untuk diurap. Urap ini bagaimana Mas Kumambang itu memunculkan 4 bulan 9 hari kita sudah ditiupkan roh oleh Gusti Kang Akarya Jagat, oleh Allah ke dalam rahim ibu kita. Sudah jelas siapa yang menciptakan kita. Kalau badan ini kita anak, ibu, bapak, tapi yang ditiupkan itu adalah anak Allah, anak Allah, anak Gusti Kang Maha Welas Asih. Tadi yang ditiupkan itu yang di dalam, bukan raganya. Raganya sudah terbentuk dalam gumpal, akhirnya menjadi badan. Tapi yang ditiupkan di dalam gumpal itulah anak Allah. Jadi itu yang tidak akan pernah lepas mati. Tapi yang gumpalan ini yang menjadi tangan semuanya akan mati. Maka hono urip kuning suci. Jika engkau tidak mengenal kesucian dari Sang Maha Penciptamu, bagaimana kamu akan mengenal kehidupan dan kebaikan pada orang lain? Boleh kamu berbicara seperti apa, tapi hanya dalam rangka untuk meluruskan batiniah orang-orang untuk menuju kepada ketetapan Allah, kepada ketetapan Gusti Kang Maha Welas Asih, Gusti Kang Maha Kuwasa, Gusti Kang Maha Agung. Jadi apapun yang akan tersampaikan di dalam diri kita ini yang bikin asap saja, kita tidak tahu kalau semua tiba-tiba begitu menjadi asap. Apakah ini adalah kekuasaannya? Tidak ada sesuatu yang di atas jagat raya secara syariat, apalagi jagat raya secara hakiki seperti yang kita lihat hari ini. Maka itulah kekuasaannya itu sendiri. Dulu saya masih muda, dengan mata telanjang bisa melihat banyak. Sekarang harus 175 plus. Maka yang terjadi ya harus pakai kacamata. Apapun
Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, Ono Urip Pening Suci itu sendirilah yang sebenarnya meletakkan pondasi kita sebagai dasar dari cok bakal itu sendiri. Cok bakal berarti kita bakal urip dan bakal bali kepada kesucian itu sendiri. Nah, ngapain kita hidup di dunia ini sering banyak mengotori batin kita? Apa yang jadi masalah dalam diri kita? Kenapa batin kita itu kalah? Kalah di dalam perang Negoro Alengko, Negoro Astino. Hatinya Robbana Atina, negara Astina, yo hatimu itu sendiri yang sering kau kotori. Dan mungkin juga yang sering kotori Negoro Alengko, pikiran kau itu ya kepala kamu itu sendiri. Jadi banyak sebenarnya yang tidak dipahami oleh orang-orang. Negara Astina dicari di mana? Ya wis jelas iku artine sing sifati kadang-kadang gak pernah sampurno. Negara Alengko kok iku kepala kita tidak pernah mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Kakek nakal. Hebat sekali sastra kita mulai dulu. Hebat. Jadi sebelum kitab-kitab yang lama dicetakkan itu sudah ada ketetapan dari kitab-kitab kuno yang mengajarkan kita tentang akhlak atau budi pakarti. Kalau orang mengatakan bahwa kita tidak punya akhlak, kita tidak punya budi pakarti, belajar dari wayang itu. Perang Mahabharata, negara Astina korat karit, atine wis rusak, Alengko yo hajur mumur. Mahabharata rusak antara pikiran dan hati itu. Perang Bratayuda berarti apa? Yuda gak yakin karo dumadining tetan pokaminan. Rusak karena kita tidak yakin kepada ketetapan Allah. Badan kita diajak kepada perang badar, perang batiniah, perang hati, perang badan. Batin lan badan majur mumur. Karena apa? Ya wis pernah kita mengenal tentang apa yang itu disampaikan oleh Romo Tawar. Kemarin saya belajar dari beliau tentang yaitu sulit sekali ya, tentang menghancurkan nafsu, menghancurkan dunia dan menuju maut. Apa itu? Lupa. Sangat sederhana sebenarnya. Sangat mudah karena mungkin itu ketetapan yang sulit yang dimiliki oleh orang lain. Bahwa sebenarnya kita harus belajar dari batinia itu sendiri untuk mengalami sebuah proses kematian nafsu, kematian sifat-sifat dunia dan kematian itu sendiri, kematian akal dan pikiran kita. Jadi sebelum kita mengalami sebuah proses untuk mantep manembah marang Gusti, untuk mengenal Ono Urip Pening Suci, kita harus mengalami 4 kematian. Kematian nafsu kita, kematian dunia kita. Jadi ada yang disampaikan, dan kematian akal dan hati kita harus kita matikan. Hanya tinggal satu, hanya Gusti kang mau welas asih, Gusti kang mau agung, Gusti kang akarya jagat. Itu yang harus ada di dalam kita. Baru kita ngomong mancing. Baru kalau masih ketika ada pengajian sik ngemis-ngemis, ono ngaji bareng sik njaluk-njaluk, sik kadang-kadang gak pernah ono juntrunge apa sing dijelasno, gak ketemu dalane, gak ngaji karena Allah, ngaji karena sedekahi wong. Gak ketemu dalane. Terus tak jamin gak ketemu dalane. Ngaji iki arep-arep teko berkah dari Allah lewat sapa ae. Ngaji iku arep-arep berkah saking Allah, saking Gusti kang akarya jagat, saking Gusti kang mau welas asih. Sing apa nang ana ya alam iki arep-arep iki, aja arep-arep liyane. Yen ana wong arep-arep liyane ngaji, gak pernah kepingin arep-arep teko ridho, restu, peparingi Gusti. Wis gak ketemu dalan.
Ayo padha bareng-bareng isuk ngene aku nyampekno kaya ngono duduk karena opo, karena wajib bagi saya sendiri untuk wedar tentang batiniah kita untuk mengenal Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Welas Asih. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Demikian mari kita belajar pada tingkatan batin kita. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Om Ulun Basuki Langkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.